Salam, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar Radio Anugerah Bonapasogit dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara dan senantiasa menyertai kehidupan saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kasih karunia-Nya kepada Anda semuanya, untuk menyatakan dirinya kepada Anda bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya, dan Tuhan yang senantiasa mendengarkan akan seruan dan doa-doa dari orang-orang percayanya. Dan saya, Brother Itok Rumbayan di sini kembali akan berbagi firman Tuhan kepada Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah disampaikan perdana melalui radio ini pada hari Sabtu yang minggu lalu, yang berjudul Firman Allah adalah pondasi yang benar, hal itu bisa semakin membuat Anda menyadari betapa kita butuh akan pertolongan Tuhan dan betapa kita harus memastikan bahwa bangunan rohani kita harus dibangun di atas dasar atau pondasi yang kokoh dan teguh. Dan firman Allah adalah pondasi yang teguh. Haleluya. Dan Anda bisa menghubungi kami di nomor yang berikut ini. 0813 0813 97 97 18 18 33 33 17 17 0813 97 18 33 17 atau 0812 0812 6022 6022 8993 8993. Saudara bisa menghubungi kami kapan saja, dan dengan kasih karunia Tuhan maka kami akan membalas akan setiap SMS ataupun telepon yang masuk kepada kami. Haleluya. Malam ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita akan ambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Dan malam ini khotbah kita saya beri judul dengan iman kepada Allah. Diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan hati kita. Kita mau menghampiri firman Tuhan dengan cara yang benar, karena Tuhan adalah roh, dan kita tahu bahwa kita harus datang kepadanya di dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan, kami memperoleh kesempatan kembali malam ini untuk mengudara dan menyiarkan firman-Mu, pesan di akhir zaman ini Tuhan, pesan untuk memanggil umat pilihan-Mu Tuhan Yesus, untuk dipisahkan dari hal-hal keduniawian dan untuk masuk ke dalam diri-Mu Tuhan, untuk dipersiapkan bagi kedatangan-Mu yang kedua. Tuhan, kiranya melalui siaran pada malam ini dan untuk malam-malam ke depan, Tuhan, kiranya Engkau akan menemukan domba-domba-Mu yang terakhir untuk masuk ke dalam bilangan orang percaya. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan urapi akan setiap pendengar dimanapun mereka berada, dan kiranya oleh Roh Kudus-Mu, maka Engkau yang akan Tuhan membukakan pengertian dan memberikan pewahyuan kepada setiap para pendengar, supaya mereka semakin bisa melihat firman-Mu dengan jelas Tuhan, dan dengan demikian mereka akan memiliki sebuah hubungan yang lebih baik lagi dengan Engkau, dan berjalan di dalam terang firman-Mu di zaman ini Tuhan, dan mereka semakin mengasihi firman-Mu dan percaya dan hidup di dalamnya. Kami berdoa dan mohonkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus yang mulia. Amin. Baik, iman kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai 3. Iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Itu yang tertulis di dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia. Seperti yang minggu lalu saya katakan bahwa setiap firman atau ayat yang saya akan sampaikan didasarkan pada terjemahan versi King James. Maka menurut terjemahan versi King James, Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah substansi. Iman adalah substansi atau wujud atau material. Iman adalah substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah nenek moyang kita
mendapatkan kesaksian yang baik. Melalui iman kita mengerti atau memahami bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Haleluya. Baik, iman adalah sesuatu yang dapat dipegang, dilihat, atau diraba. Karena iman pada dasarnya adalah wujud, material, atau substansi. Iman adalah bukti dari apa yang tidak dapat dilihat. Haleluya. Itu adalah sesuatu yang ditaruh sendiri oleh Allah ke dalam hati seseorang, dan dia tidak goyah oleh apapun, oleh kondisi atau oleh keadaan apapun. Karena Tuhan sendiri yang menaruh sesuatu ke dalam hatinya, yang adalah firman-Nya, kehendak Allah, maka orang tersebut tidak menjadi goyah. Dan iman itu diwahyukan langsung oleh Tuhan kepada seseorang, dan iman adalah percaya kepada firman Allah yang tertulis. Saya ambil ilustrasi atau contoh seperti ini, bahwa iman adalah bukti dari apa yang tidak dapat dilihat. Kalau saya lapar, maka saya butuh makanan untuk mengenyangkan perut saya dan untuk menghilangkan rasa lapar saya. Tetapi saya tidak melihat ada makanan di dekat saya, dan untuk memperoleh makanan saya butuh membeli makanan itu. Dan apa yang terjadi? Saya tidak punya uang, maka dengan demikian saya pun tidak bisa mendapatkan makanan. Kemudian ada seseorang memberi saya uang, dan setelah saya mendapatkan uang dari orang tersebut, maka saya berjalan ke sebuah tempat atau warung atau kedai untuk mendapatkan makanan tersebut. Dan sepanjang saya berjalan, saya tahu dan saya yakin bahwa saya bisa mendapatkan makanan. Namun makanan tersebut belum saya lihat dengan mata saya. Tapi saya sudah memperoleh bukti dari apa yang tidak dapat dilihat, bahwa saya mendapatkan makanan. Sebab saya sedang memegang uang, dan jumlahnya cukup untuk membeli sebungkus nasi untuk mengenyangkan perut saya. Amin. Jadi iman adalah bukti dari apa yang tidak dapat dilihat. Dan di dalam perjalanan saya, walaupun mungkin di tengah jalan terjadi sesuatu, mungkin kecelakaan yang menyebabkan saya mungkin mati, sehingga saya tidak sempat memperoleh makanan itu, tapi itu tidak menjadi soal, sebab saya sudah memegang uang, sesuatu yang pasti di mana saya mampu untuk membeli makanan tersebut. Haleluya. Jadi iman adalah bukti dari apa yang tidak dapat dilihat. Sama seperti saudara dan saya, kita tidak bisa melihat sorga sekarang. Saudara dan saya tidak melihat kota Yerusalem yang baru, tetapi Tuhan memberikan bukti dari apa yang tidak dapat dilihat, dan itu adalah iman, bahwa kita mampu dan akan sampai ke Yerusalem yang baru, atau surga, atau pengangkatan. Amin. Iman adalah bukti dari apa yang tidak dapat dilihat. Dan imanlah sesuatu substansi yang dapat dipegang, diraba. Sesuatu yang real dan nyata. Iman adalah material atau bahan atau sesuatu yang dipakai untuk berhubungan dengan Tuhan Allah kita. Sebab tanpa iman kita tidak bisa melihat atau berhubungan dengan Allah. Sebab Allah adalah roh. Allah adalah sesuatu yang tidak bisa saudara lihat dengan mata jasmania. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan Allah adalah firman. Amin. Seperti khotbah yang minggu lalu. Dan firman Allah adalah satu-satunya pondasi yang benar. Dan kita butuh untuk mendasarkan iman kita di atas sesuatu yang tidak bergerak, atau sesuatu yang tidak bisa berubah. Dan firman Allah
adalah pondasi yang tidak bisa berubah. Allah kita adalah Allah yang tidak bisa berubah. Pondasi firman Allah adalah pondasi yang kokoh dan kuat dan yang sudah teruji dan yang terbukti tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan, badai, air bah, apapun bentuknya, godaan, dosa, tantangan dari si iblis, si musuh, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita butuh sesuatu untuk mendasarkan iman, dan iman adalah percaya kepada firman Allah. Allah dan firman adalah satu kesatuan. Dan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak dapat ditarik kembali. Dan kita tahu mulutnya Allah adalah para rasul dan para nabi yang mengucapkan firman Allah di bumi. Itu sebabnya di Efesus pasal yang kedua minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa kita bukan warga negara dunia, tapi kita adalah warga negara dari sebuah kerajaan yang tak terlihat. Allah adalah roh, maka kerajaannya pun adalah roh adanya, tidak terlihat. Dan kita dibangun di atas dasar atau pondasi pengajaran para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Haleluya. Dan para rasul dan para nabi adalah utusan Allah, utusan Kristus. Dan jika saudara dan saya mendengarkan perkataan para rasul yang dari mulut mereka keluar firman kebenaran, maka saudara dan saya akan menjadi satu dengan Kristus. Amin. Itu sebabnya kita dibangun di atas pondasi atau dasar pengajaran para rasul dan pengajaran para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya, supaya kita akan menjadi sebuah tempat kediaman atau bait suci atau rumahnya Allah di mana roh diam di dalamnya. Amin. Jadi apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan tidak bisa ditarik kembali, dan apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan tidak pernah bisa gagal. Jangan bangun rumah kita, rumah rohani kita di atas pasir yang bergerak, di atas intelektual, kecerdasan, kepandaian manusia, pendapat manusia, penafsiran manusia, tapi harus dibangun di atas pengajaran para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Dan Kristus dan firman dan Allah dan Tuhan adalah satu dan sama, bukan pribadi yang lain. Kita tidak bisa memisahkan keduanya, sebab kata yang keluar dari mulut Allah adalah logos, dan logos adalah pikiran yang diungkapkan atau dinyatakan atau diekspresikan. Nah, untuk kita berhubungan dengan alam sekitar kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk kita berhubungan dengan lingkungan kita selama kita hidup di bumi ini, maka Tuhan memberikan kepada tubuh manusia 5 panca indera. Indera meraba, indera merasa, mencicip, melihat, mendengar, dan sebagainya. Tetapi untuk berhubungan dengan Tuhan Allah yang adalah roh yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, Allah yang tidak kelihatan, maka Anda tidak bisa memakai kelima panca indera tubuh ini untuk berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh. Itu sebabnya saya dan saudara memerlukan jenis indera yang lain, yaitu yang disebut dengan iman. Amin. Sebab Allah adalah roh. Anda butuh iman. Sebab tanpa iman, Ibrani 11 ayat yang ke-6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lantas, dari mana iman didapatkan? Maka Alkitab sendiri yang menjawab bahwa iman adalah pemberian atau karunia dari Allah. Seperti yang dikatakan di Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat 8.
Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan hasil usahamu, itu bukan karena cakapnya saudara, hebatnya saudara, pintarnya saudara, tapi itu adalah pemberian Allah. Iman adalah pemberiannya Allah. Kamu diselamatkan melalui iman. Dan kalau iman adalah pemberian atau hadiah yang dari Allah, maka hadiahnya Tuhan tentunya tidak diberikan kepada setiap orang. Amin. Sama seperti saya sebagai orang tua, maka saya mau memberi hadiah kepada anak-anak saya, tetapi anak-anak orang lain belum tentu saya berikan hadiah sebagaimana saya memberi hadiah kepada anak-anak saya. Pastikan saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Maka kalau kita lah anak-anak laki-laki dan perempuan Allah, maka Tuhan pasti berikan iman yang berasal dari dirinya sendiri. Dan iman yang seperti itu tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Mari kita baca di Roma 9 ayat yang ke-15. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Iman adalah pemberian Allah dan kita diselamatkan melalui iman. Kemudian Tuhan Yesus sendiri berkata di Lukas 10 ayat 22, Lukas 10 ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang, perhatikan dengan seksama, dengarkan, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Dan orang yang kepadanya anak itu, siapa anak? Firman, Yesus, menyatakan pewahyuan, apokalipsis. Nanti saya akan jelaskan tentang apokalipsis. Jadi tidak semuanya, tidak kepada semua orang anak menyatakan akan Bapa. Nah, orang Kristen bukan hidup oleh apa yang dia lihat, tapi orang Kristen hidup dari apa yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan sifatnya sementara, tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Haleluya. Dan Allah adalah roh yang tidak kelihatan, dan Allah adalah satu-satunya yang kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kita berjalan oleh iman, bukan karena melihat. Amin. Maka dengan demikian, iman bukan melihat baru percaya. Jadi melihat dulu, kemudian saudara percaya. Iman tidak demikian. Iman adalah bukti dari apa yang tidak kelihatan. Tapi kalau melihat dulu, baru percaya, itulah yang dilakukan oleh orang-orang cendekiawan, orang-orang pandai, orang-orang ilmuwan yang menemukan banyak hal. Mereka percaya kalau sudah melihat. Itu sebabnya mereka melakukan banyak penyelidikan, riset, pengujian, laboratorium, dan lain sebagainya. Tapi orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi oleh iman. Amin. Allah tidak bisa dikenal melalui intelektual, melalui kepandaian, atau melalui kepintaran otak manusia. Allah hanya bisa dikenal dengan iman. Amin. Saudara dan saya hanya bisa memahami dan mengerti dan mengenal Allah melalui iman. Amin. Kita lihat contoh kehidupan dari bapak orang beriman atau bapak orang percaya, yaitu Abraham. Ketika Tuhan menjanjikan kepadanya keturunan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat. Saya tidak akan baca ayatnya semua, tapi saudara baca sendiri di rumah. Roma pasal 4 ayat yang kedua. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ingat, kita diselamatkan bukan hasil usaha perbuatan kita.
Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, amin, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Perhatikan ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah firman, amin, bahwa firman atau Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Jadi Abraham mendasarkan imannya kepada firman janji yang Tuhan berikan kepada dirinya. Dan Abraham sangat percaya. Abraham memperoleh janji akan datangnya seorang anak yang akan lahir dari istrinya Sarah sudah dalam usia lanjut. Dan Abraham harus menunggu selama 25 tahun untuk menantikan janji datangnya anak ini. Tapi Abraham tidak melihat kepada kondisi, keadaan, atau kulitnya atau tubuhnya, tapi Abraham melihat kepada janji firman Allah. Iman adalah percaya, bukan karena melihat. Bukti dari apa yang tidak dilihat, itulah iman. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham bukan hanya percaya, tapi percaya Abraham dilakukan di dalam sebuah perbuatan untuk datangnya janji atau untuk digenapkannya janji datangnya anak itu. Sebelum anak itu lahir, maka Abraham dan Sarah sudah membuat persiapan-persiapan bagi datangnya sang anak yang belum dia lihat, tapi percaya bahwa anak itu akan lahir dari Sarah. Sarah sudah menjahitkan baju bayinya, sudah mempersiapkan sepatu bayinya, jaket bayinya, dan lain sebagainya. Abraham sebagai bapaknya sudah mempersiapkan tempat tidur bagi bayi yang akan lahir nanti, dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya sudah siap, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, nol. Jadi perbuatan, persiapan yang dilakukan oleh Abraham dan istrinya Sarah bagi datangnya Ishak, anak yang akan lahir nanti, adalah perbuatan mereka lah ekspresi atau ungkapan dari percaya iman mereka kepada janji firman Tuhan. Amin. Jadi itulah sebabnya saudara, kita harus belajar seperti Abraham. Jangan melihat apa yang kelihatan, kondisi, keadaan, sakit penyakitmu, masalahmu, problemamu, pergumulanmu, tapi lihatlah kepada firman Tuhan yang tertulis, percaya di dalamnya, haleluya, iman kepada Allah. Maka Tuhan akan menjawab apa yang menjadi doa-doa dan permohonan kita. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada semua orang. Tuhan tidak menyatakan firman-Nya kepada semua orang. Tuhan tidak memberikan iman yang dari dirinya kepada semua orang, tetapi yang kepada orang yang berkenan kepadanya. Maka dia menyatakan. Menyatakan artinya adalah mewahyukan. Dan iman adalah pewahyuan. Pewahyuan artinya adalah penyingkapan atau pembukaan. Wahyu artinya menyingkapkan atau membuka. Pangukapon dalam bahasa Batak. Pewahyuan diambil dari bahasa Yunani apokalipsis. Apokalipsis. Yang artinya memperlihatkan atau membuat telanjang. Pewahyuan artinya yang lain adalah membuka sesuatu hal yang sebelumnya tersembunyi. Dan kita tahu sesuatu yang terselubung atau yang tertutup
atau yang sebelumnya tersembunyi, maka itu disebut dengan sebuah misteri atau rahasia. Saya ulangi, sesuatu yang sebelumnya terselubung atau yang tersembunyi atau yang tertutup, maka itu adalah sebuah misteri atau rahasia. Misteri berasal dari bahasa Yunani, mysterion. Misteri atau rahasia artinya adalah hal yang tersembunyi atau yang rahasia, yang tertutup, yang tidak jelas untuk dipahami atau dimengerti. Jadi yang tersembunyi atau yang terselubung adalah sebuah rahasia atau misteri, dan untuk bisa mengetahui rahasia atau misteri tersebut, maka penutupnya atau selubungnya harus dibuka. Itu sebabnya butuh iman, dan iman adalah pewahyuan, sesuatu pembukaan atau penyingkapan selubung. Haleluya. Sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat apakah pewahyuan itu. Kita ambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Perhatikan pertanyaan Yesus. Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada para murid, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias." Mesias atau Kristus, seorang yang diurapi, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus," atau diberkatilah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Menyatakan, apokalipsis, menyingkapkan, membuka selubung. Bukan darah dan daging yang menyingkapkan atau menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Allah adalah roh. Amin. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus, sebuah pengakuan. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Petrus, Petra, pengakuan, batu kecil. Pengakuan ini harus didasarkan di atas batu karang, pondasi. Haleluya. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara lihat, ketika Yesus mengajukan pertanyaan, "Siapakah anak manusia?" Kata orang, maka murid-murid yang sudah mendengar tentang penafsiran, tentang argumentasi, tentang pendapat orang-orang tentang anak manusia, maka orang-orang itu menjawab begini. Dan murid-murid menyatakan itu kepada Yesus. Menurut orang yang kami dengar, oh, anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis. Oh, ada juga yang bilang bahwa anak manusia itu Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Oh, itu menurut orang. Baik, aku sekarang tanya sama kalian murid-muridku. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus selalu menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Siapakah anak manusia ini? Maka jawab Simon Petrus, "Oh, engkau adalah Mesias." Amin. Mesias artinya seorang yang diurapi. Yesus adalah Mesias, seorang yang diurapi, anak Allah yang hidup. Dan setelah Petrus menjawab pertanyaan itu dengan benar, saudara lihat, hanya murid yang bisa memberikan jawaban yang benar. Tidak semua orang bisa mengenal anak manusia dengan benar, karena jawaban dan pemahaman yang benar tentang anak manusianya diberikan kepada orang-orang yang spesial.
murid-murid. Pastikan Anda adalah anak-anak Allah dan murid-murid Yesus Kristus. Maka kata Yesus setelah mendengar jawaban yang benar dari Petrus, maka dia berkata, "Diberkatilah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, bukan darah dan daging, bukan sekolahan, bukan pendidikan, bukan kepandaian manusia, bukan pendapat manusia yang menyatakan, yang menyingkapkan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Amin. Jadi ucapan jawaban Petrus bukan kehendak dirinya sendiri, tetapi adalah Bapa yang di surga, Allah yang tak kelihatan, Allah yang adalah Roh Kudus menyatakan itu ke dalam hati Petrus dan terucap di dalam mulut Petrus, dan itulah jawaban yang benar tentang anak manusia. Maka Yesus mengatakan di ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Atau dalam bahasa Inggrisnya, my church. Aku akan mendirikan gerejaku. Ada berapa gereja? Hanya ada satu gereja. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Jadi apakah batu karang? Bukan batu yang sedang diinjak oleh Petrus, bukan batu yang ada di tempat itu, tetapi batu karang adalah pewahyuan, penyingkapan tentang anak manusia, pewahyuan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Haleluya. Di atas batu karang ini, di atas penyingkapan, pewahyuan tentang anak manusia, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi saudara dan saya yang adalah gerejanya Tuhan harus berdiri di atas pondasi yang benar, yang adalah firman Allah. Maka dengan demikian alam maut, neraka tidak akan menguasai saudara. Haleluya. Dosa akan dilepaskan, belenggu akan dilepaskan. Amin. Dan tidak akan ada lagi kebimbangan, sebab Tuhan sendiri yang menyatakan ke dalam hati saudara tentang Yesus Kristus, tentang firman-Nya. Dan tidak ada lagi praduga, tidak ada lagi mereka-reka. Amin. Saudara jelas? Dan itu butuh pewahyuan. Iman adalah pewahyuan, sesuatu yang dinyatakan sendiri oleh Allah ke dalam hati saudara. Haleluya. Maka dengan demikian saudara akan benar-benar bisa mengerti dan mengenal akan Allah di dalam firman-Nya. Amin. Dengan pewahyuan tentang Kristus itu, maka Anda bisa berkemenangan akan dosa. Gerbang-gerbang neraka tidak bisa menguasai Anda. Yaitu adalah sesudah misteri atau rahasia dibuka, sesudah selubung atau tutup itu dibuka. Amin. Sehingga mata rohani Anda bisa melihat dengan jelas apa yang selama ini, yang sebelumnya tersembunyi di balik tutup tersebut. Amin. Maka dengan demikian, setelah Anda melihat apa yang tersembunyi di balik yang ditutup itu, maka dengan demikian Anda bukan orang yang buta, dan Anda bukan sedang menduga-duga atau mereka-reka atau menafsirkan ini dan itu tentang firman Tuhan, tetapi Anda memiliki suatu kepastian, sebab Anda sudah melihat apa yang sebelumnya tersembunyi itu. Saya ambil sebuah ilustrasi. Kalau Anda melihat sebuah truk besar, tronton, yang sedang melintas di jalan, maka Anda bisa menduga-duga atau mereka-reka apa isi di dalam peti truk tersebut, atau di dalam kotak box di dalam tronton itu, karena semuanya tertutup. Anda bisa menduga atau mereka-reka memberikan tebakan, oh mungkin isinya adalah furnitur, mungkin isinya adalah besi, mungkin isinya adalah kayu-kayu, mungkin isinya adalah komputer, televisi, barang-barang elektronik, atau apa saja. Tapi ketika truk tronton itu dibuka di sebuah tempat yang sudah ditentukan tujuannya, maka saudara kalau Anda berada di tempat itu, maka Anda akan bisa melihat apa yang ada di dalamnya, dan saudara tidak lagi mereka-reka, tidak lagi menduga-duga, tidak lagi mencoba untuk menafsirkan apa yang ada di dalamnya yang selama ini tersembunyi. Maka hal yang sama, firman Tuhan, Alkitab adalah sebuah kitab yang sebelumnya tertutup. Kristus ialah misteri atau rahasia Allah yang disingkapkan. Amen.
Anda harus melihat Kristus dengan iman. Amen. Anda harus melihat, membaca Alkitab ini dengan iman. Haleluya. Dan Anda harus tahu persis bahwa Alkitab ini sudah dibukakan dengan jelas kepada Anda dan tidak akan ada lagi penafsiran pribadi akan firman Tuhan. Itu sebabnya kita hanya bisa mengatakan ya dan amin terhadap firman Tuhan dan berusaha melakukan dan menghidupinya dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau berbicara tentang kata melihat, maka melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harus ada benda atau objek untuk dilihat, harus ada mata untuk melihat, dan harus ada cahaya atau terang untuk menerangi benda dan mata itu supaya dapat melihat dan dapat dilihat. Kata melihat dalam hubungannya dengan Allah artinya adalah mengerti atau memahami. Coba kita baca ayat yang berikut ini dan ingat, Allah itu roh, tidak punya tubuh seperti kita yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Allah itu roh. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan kata lain, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat mengerti kerajaan Allah. Yohanes 14 ayat 19. Yohanes 14 ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sudah lihat? Yesus akan pergi dari dunia. Dunia tidak akan melihat aku lagi, karena dunia adalah kosmos, tatanan dunia, sistem dunia. Tetapi kamu, orang-orang percaya, melihat aku, melihat Yesus. Tapi kita tahu setelah Yesus mati dan bangkit, duduk di sebelah kanan Bapa, dia turun di dalam rupa Roh Kudus pada hari Pentakosta, memenuhi gerejanya, dan dikatakan, tetapi kamu melihat aku. Yesus di dalam rupa Roh. Jelas saudara? Yohanes 5 ayat yang ke-24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Barang siapa mendengar perkataanku. Yang dimaksud adalah mengerti perkataan firman Yesus. Kalau hanya sekedar mendengar, banyak orang mendengar tentang Yesus. Tapi seberapa banyak orang yang mengerti dan percaya kepada Yesus yang adalah firman? Tidak semua orang, hanya sedikit orang. Kalau saudara tanya kepada orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tapi yang masih suka melakukan kejahatan, maka kalau saudara bertanya, apakah Anda mendengar tentang Yesus? Ya. Tapi apakah orang yang demikian bisa diselamatkan? Tentunya tidak. Men, dia harus bertobat dan dia harus menerima Yesus di dalam firman-Nya. Baik, dan kita tahu bahwa kerajaan Allah adalah sebuah misteri. Tadi dikatakan di Yohanes 3, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi, kalau itu adalah sebuah misteri atau rahasia, lantas siapa yang akan mengetahui, memahami, atau melihat, atau mengenal Allah dengan benar? Sebab jika Anda tidak mengenal atau melihat Allah dengan benar, Allah yang ada di dalam firman-Nya, maka Anda tidak punya iman. Iman adalah pewahyuan. Iman adalah bukti dari apa yang tidak dilihat. Amen. Iman adalah pembukaan, penyingkapan rahasia Allah yang adalah Kristus. Jadi kita harus punya bukti. Iman adalah bukti dari apa yang tidak dapat dilihat. Dan apakah bukti tersebut? Bukti yang dari Allah adalah Allah memberikan Roh Kudus-Nya ke dalam hati Anda. Maka dengan diberikannya Roh Kudus kepada Anda, maka Roh Kudus akan menuntun Anda ke dalam seluruh kebenaran. Dan firman adalah Allah. Amen. Sebab jika Anda mengaku dan berkata bahwa Anda mengenal Allah, melihat Allah, tapi tidak mengerti firman-Nya yang tertulis di Alkitab ini, maka Anda berdusta. Anda tidak punya iman. Sebab Allah hanya bisa dikenal melalui iman.
Dan Allah ada di dalam firman-Nya, Alkitab ini. Amin. Alkitab adalah Kristus di dalam bentuk tulisan. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dan Yesus berkata, milikilah iman kepada Allah. Milikilah iman di dalam firman Allah. Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, milikilah iman kepada Allah. Jadi, Allah dikenal melalui iman. Amin. Allah tidak dikenal melalui intelektual atau kecerdasan atau kepandaian Anda. Firman Allah hanya bisa dipahami atau dimengerti melalui iman atau pewahyuan. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat yang ketiga tadi. Melalui iman kita mengerti. Amin. Dan itu harus dinyatakan atau disingkapkan. Apokalipsis. Diwahyukan sendiri oleh Allah kepada seseorang. Sehingga seseorang itu dapat mengenal dirinya yang adalah seorang Allah. Pencipta alam semesta, dan Allah adalah firman-Nya, maka dia bisa memiliki pengertian yang benar, bisa melihat Allah dengan cara yang benar, dan iman bukan pemberian manusia, itu sebabnya iman tidak bisa dipelajari atau disekolahkan. Amin. Untuk apa iman diberikan kepada Anda dan saya? Supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Untuk kita mendapatkan kesaksian hidup yang baik. Amin. Iman diberikan untuk kita bisa mengenal dan melihat Allah dengan benar. Bahwa Allah adalah firman. Dan kita harus memiliki firman di dalam hidup kita. Kita harus memiliki iman di dalam firman Allah. Ibrani 11 ayat yang kedua dikatakan tadi. Sebab oleh imanlah nenek moyang kita mendapatkan kesaksian yang baik. Iman nenek moyang Israel sudah didasarkan di atas sesuatu yang tidak bisa goyah dan berubah, yang adalah firman Allah. Sehingga hidup mereka berkenan kepada Tuhan, dan hidup mereka menghasilkan sesuatu kesaksian yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Lantas, bagaimana caranya supaya kita hidup berkenan kepada Allah? Kita butuh iman, amin, dan harus dibuktikan di dalam perbuatan. Bagaimana perbuatan kita? Tuhan Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 15. Iman pewahyuan harus dibuktikan di dalam perbuatan. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, apakah saudara mengasihi dia? Amin. Saya percaya saudara mengasihi firman-Nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan sebagian, bukan setengah-setengah, tapi semuanya dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi bukti bahwa Anda adalah anak-anak Allah adalah Anda menuruti atau mengikuti segala firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Dan dengan demikian Anda mengenal dan melihat Allah dengan full, dengan penuh, dengan jelas. Karena kalau Anda hanya memiliki sebagian firman, maka Anda hanya mengenal Allah dengan sebagian. Kristus adalah rahasianya Allah yang disingkapkan. Jika kita hanya memiliki atau percaya dan menuruti sebagian firman, berarti kita hanya mendapatkan setengah firman atau melihat Kristus hanya setengah-setengah. Berarti samar-samar. Dan dengan demikian sebenarnya Anda tidak memiliki Kristus secara penuh. Jika kita sebagai anak-anak Allah, maka jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah pengertian dari dia, amen. Mintalah pewahyuan dari Allah, haleluya. Mintalah berkat dan hikmat pengertian rohani dari Tuhan. Jangan meminta yang lain, saudara. Kalau saudara meminta hal-hal yang seperti itu, maka Tuhan akan kabulkan, dan apapun yang menjadi kebutuhan saudara pun akan dipenuhkan secara otomatis. Itulah alasannya kenapa sering kita tidak memperoleh jawaban dari Tuhan, karena kita salah berdoa, karena kita hidup di luar firman-Nya. Kenapa salah berdoa? Karena kita tidak mengenal Allah di dalam firman-Nya, sehingga kita tidak mengetahui akan menjadi kehendak Kristus. Dan Alkitab katakan di Yohanes pasal 9
Allah tidak mendengarkan doa orang durhaka, orang berdosa, orang yang penuh dengan kejahatan. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan menuruti segala kehendaknya, perintahnya. Amin. Ingat, iman adalah pewahyuan. Dan pewahyuan artinya adalah pembukaan, penyingkapan, pangukapon, membuka apa yang sebelumnya tersembunyi atau tertutup. Dan jika yang tersembunyi, tertutup, terselubung sudah disingkapkan atau dibuka, maka itu bukan lagi sebuah misteri atau sebuah rahasia. Haleluya. Dan Kristus sudah menjadi sebuah misteri Allah, namun yang harus disingkapkan. Jadi Kristus ialah misteri Allah yang disingkapkan. Dan di bawah ini akan saya tunjukkan kepada saudara beberapa hal, sebagian dari misteri-misteri besar yang ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan mengharapkan supaya anak-anaknya bisa mendapatkan penyingkapan dan mengerti tentang rahasia-rahasia firman ini, supaya anak-anaknya bisa melihat Kristus dengan jelas, dengan demikian memiliki hubungan yang intim dan baik dengan Kristus. Karena iman adalah bukti dari apa yang tidak dilihat, iman adalah pewahyuan, maka dengan demikian, kalau saudara dan saya memiliki iman, maka hidup kita pun berkenan, amin. Dan kita memiliki sebuah pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Sebagian dari misteri-misteri atau rahasia yang besar yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah rahasia atau misteri tentang kerajaan surga, rahasia tentang kebutaan Israel di zaman-zaman ini, rahasia atau misteri tentang gereja perjanjian baru sebagai satu tubuh, baik Yahudi dan bangsa di luar Yahudi, misteri tentang kedatangan Tuhan, misteri tentang pengubahan tubuh, misteri kedurhakaan, misteri tentang dosa mula-mula atau benih ular, misteri rahasia tentang baptisan Roh Kudus yang benar, yang sesungguhnya, tanpa sensasi, misteri atau rahasia tentang baptisan air, misteri tentang kealahan, Allah itu 1, 2, 3 atau banyak, misteri rahasia tentang ketujuh bintang dan ketujuh kaki dian emas, misteri tentang Babel besar, wanita pelacur, dan banyak misteri rahasia yang lain. Dan Tuhan rindu bahwa di akhir zaman, sebelum kedatangan Kristus yang kedua, maka semua misteri rahasia tadi harus disingkapkan. Haleluya. Dan sekarang siapa yang layak untuk membuka misteri atau rahasia yang ada di dalam Alkitab itu? Mari kita baca ayatnya di 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. 2 Korintus 3:14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Apokalipsis, pewahyuan, menyingkapkannya. Jelas, saudara? Hanya Kristus yang adalah misteri Allah. Hanya dialah seorang yang bisa membuka rahasia-rahasia yang ada dalam Alkitab. Sebab Alkitab adalah Kristus dalam bentuk tulisan. Maka hanya sang penulis sendiri yang bisa menyingkapkan apa yang sudah dituliskannya sendiri dan yang sekarang ada dalam bentuk kitab suci atau Alkitab. Sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana caranya Kristus menyingkapkan atau membuka misteri atau rahasia yang ada di dalam Alkitab tersebut? Maka jawabannya pun harus ada di dalam Alkitab. Kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, Amos 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat 7, Perjanjian Lama. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan, menyingkapkan apokalipsis. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasia-rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Jelas, saudara? Jadi rahasia Kristus, rahasia yang terdapat di dalam Alkitab, sudah ditentukan kapan waktunya akan dibukakan, dan hanya seorang yang layak membuka, yaitulah Kristus sendiri. Dan rahasia dirinya hanya bisa dipercayakan untuk dinyatakan melalui mulutnya yang adalah para nabi. Sekarang,
Kapan misteri-misteri rahasia di Alkitab ini akan disingkapkan? Maka jawabannya harus ada dalam Alkitab yang sama. Ketika malaikat yang ketujuh memperdengarkan suaranya pada hari-hari pelayanan dia, maka ketujuh guru yang misterius yang terdapat di Wahyu 10 ayat 4 akan mengguntur dan membuka ketujuh meterai yang memeteraikan kitab yang termeterai itu, dan yang sudah dilihat oleh Daniel di Daniel 12 ayat 4, dan yang juga dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jadi, kapan misteri-misteri atau rahasia di Alkitab ini akan disingkapkan? Saudara harus tunggu sampai Tuhan memunculkan malaikatnya yang ketujuh di muka bumi. Karena Tuhan sudah berjanji, kalau malaikat yang ketujuh itu tampil di bumi sebelum kedatangan Kristus yang kedua, maka semua rahasia di Alkitab akan disingkapkan dan tidak lagi tersembunyi. Dan dengan demikian, anak-anak Allah akan bisa melihat Kristus dengan gamblang, jelas, clear, dan tidak ada lagi praduga. Tidak ada lagi mereka-reka, sebab iman adalah sebuah kepastian. Haleluya. Wahyu 10 ayat yang ke-7. Tetapi pada hari-hari ketika malaikat yang ketujuh memperdengarkan suaranya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin. Jadi sudah jelas, kapan rahasia Kristus disingkapkan? Kalau malaikat yang ketujuh tampil di bumi. Kapan dia akan tampil? Sebelum Kristus datang yang kedua, di akhir zaman. Kapan Kristus akan datang kembali? Di akhir zaman, di zaman ini. Amen. Jadi sebelum Kristus datang yang kedua, maka dia menginginkan mempelai wanitanya, gerejanya, umat pilihannya, mengenal, melihat dia secara utuh, secara penuh. Haleluya. Dengan kata lain, tidak ada yang tersembunyi pada diri Kristus yang tidak diketahui oleh istrinya, yang adalah mempelai wanitanya. Dengan kata lain, Kristus akan membuat dirinya telanjang di hadapan istrinya, berbicara secara rohaninya, supaya istrinya bisa melihat Kristus dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari Kejadian sampai Wahyu, dan membuat Kristus dan mempelai wanitanya satu kesatuan. Haleluya. Amin. Sebab jika firman-Nya tidak disingkapkan atau dibuka sepenuhnya, maka itulah alasannya, itulah sebabnya kenapa Anda dan banyak orang Kristen yang lain mudah terombang-ambing oleh pelbagai pengajaran. Ketika ada seminar di sana, dilakukan oleh hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, gereja ini, gereja itu, maka orang-orang Kristen jadi bingung, harus ikut ke sana, ikut ke sini, mencari firman di dalam sekolah-sekolah, di dalam seminar-seminar, dalam pertemuan KKR dan lain sebagainya, tapi tidak memperoleh pengertian tentang Kristus. Itulah sebabnya kehidupan banyak orang Kristen tidak pernah berkemenangan. Dari dulu sampai sekarang hidupnya begitu-begitu saja, karena mudah terombang-ambing oleh berbagai pengajaran yang dibuat berdasarkan pendapat manusia, sedangkan rumah yang tidak bisa terombang-ambing adalah rumah yang dibangun di atas pondasi yang benar, yang kokoh, yang adalah firman Allah. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan harus disingkapkan sepenuhnya, apokalipsis, pembukaan selubung, supaya Anda dan saya punya kepastian tentang Alkitab, tentang keselamatan, tentang Allah yang ada di dalam firman-Nya. Amin. Alkitab yang saudara pegang, yang saya pegang, sudah terlalu lama, sudah ratusan tahun, ribuan tahun, menjadi bahan untuk percobaan. Orang mencoba untuk menafsirkan isinya tanpa perintah dan wewenang dari Tuhan. Tapi tiba waktunya, tidak ada lagi coba-mencoba, tidak ada lagi menduga-duga, tidak ada lagi mereka-reka. Tiba waktunya, misteri Allah yang ada di dalam Alkitab ini harus disingkapkan. Dan ingat, yang berhak menyingkapkan hanyalah Kristus, mempelai pria.
Maka kepada siapa penyingkapan ini diberikan lebih dulu? Hanya kepada mulutnya yang di bumi, yang adalah nabi, dan melalui nabinya, maka misteri tentang sang suami hanya dinyatakan kepada sang istri. Pastikan Anda adalah anggota mempelai wanita di akhir zaman ini. Haleluya. Karena tiba waktunya Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyatakan dirinya secara full, secara penuh. Maka Dia yang sempurna harus terlihat di akhir zaman. Sebelum Kristus datang yang kedua untuk mengambil mempelai wanitanya untuk masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah. Dan jika Kristus adalah firman, maka Dia inginkan supaya mempelai wanitanya juga adalah firman. Mengetahui firman Allah ini dengan komplit dan lengkap. Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 13 ayat yang ke-9. 1 Korintus 13 ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, Kristus yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan melihat muka dengan muka? Melihat wajah dengan wajah. Apa artinya muka? Kita baca di 1 Tawarikh 16. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingat, Allah tidak punya wajah seperti saudara dan saya. Allah adalah roh. Jadi wajahnya Allah bukan lain adalah firman-Nya. Karena Kristus adalah firman Allah yang utuh, yang komplit. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki Yesus adalah firman. Itulah wujud dan wajahnya Allah sendiri. Itu sebabnya saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mintalah pengertian, mintalah pewahyuan, haleluya, karena Kristus akan memberikannya. Amin. Sebab Allah ada di dalam firman-Nya, dan kita mengenal Dia juga harus di dalam firman-Nya, bukan di dalam gereja. Ada berapa banyak gereja? Ratusan gereja. Tapi apa yang dikatakan di Matius 16? Aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku, hanya satu gereja. Amen. Jadi gereja yang ini harus dibangun di atas pondasi pewahyuan tentang Kristus Yesus sendiri. Dan Kristus adalah firman Allah. Amen. Jadi semua rahasia tadi adalah menunjuk Kristus. Saya sudah bacakan tadi sekitar ada 12 rahasia, dan semuanya adalah menunjuk Kristus, karena Kristus adalah tema utama dari Alkitab ini. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyingkapkan rahasianya kepada mempelai wanitanya di akhir zaman ini. Saya ambil contoh. Rahasia tentang ketujuh meterai yang terdapat di Wahyu pasal yang ke-6. Rahasia tentang ketujuh meterai. Ada meterai 1 sampai meterai yang ke-7. Kalau saudara lihat di sana, hanya dituliskan di dalam 1 atau 2 lembar kertas saja. Meterai pertama hanya beberapa kalimat saja. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat secara full kalau itu tidak dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi penyingkapan atau pewahyuan adalah menjelaskan lebih lagi dari apa yang ada tertulis, yang hanya sedikit dituliskan, tapi akan dijelaskan lebih lagi, sehingga mungkin akan menghasilkan 10 lembar dan lain sebagainya. Maka dari yang 1 lembar yang dituliskan dalam Alkitab, penjelasannya bisa mencapai 10 lembar, katakan, contoh, maka 10 lembar ini sudah berisi komplit lengkap tentang instruksi, tentang perintah, tentang penjelasan, tentang bagaimana saudara dan saya harus hidup sesuai dengan misteri rahasia yang dituliskan di dalam Alkitab dan yang harus dijelaskan, karena Tuhan kehendaki bahwa turutilah segala perintahmu. Tetapi bagaimana kita bisa menuruti segala perintah Allah?
kalau Roh Kudus tidak menyingkapkannya lebih dahulu akan firman-Nya, sehingga dengan penyingkapan itu kita bisa mengikuti semua instruksi dan perintah, haleluya, dan dengan demikian hidup kita berkenan kepada Allah. Sudah jelas? Masih banyak misteri yang lain yang dituliskan di dalam Alkitab, seperti yang tadi saya tuliskan. Contoh yang lain, misteri rahasia tentang pengubahan tubuh, hanya dituliskan di dalam 1 kalimat atau 2 kalimat. Dan tentunya itu tidak cukup bagi kita untuk bisa memahami sepenuhnya apa yang dimaksudkan dengan rahasia pengubahan tubuh. Itu sebabnya di akhir zaman Tuhan janjikan itu akan disingkapkan, bagaimana rahasia, bagaimana tubuh ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh teofani, dan lain sebagainya. Maka itu butuh penjelasan demi penjelasan, dan pemaparan, penyingkapan, pembukaan demi pembukaan. Dan hanya Kristus yang bisa membukakannya, dan Kristus akan memakai malaikat yang ketujuh, Kristus akan memakai mulutnya yang di bumi. Maka dengarkan suara nabinya di akhir zaman. Haleluya. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan dengan iman timbul, maka apa yang dikatakan di Ibrani 11, oleh imanlah nenek moyang kita memperoleh sebuah kesaksian yang baik. Dan apa yang dikatakan di Efesus pasal 2 ayat 10? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam firman-Nya yang disingkapkan secara penuh. Amin. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik, hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan melalui penyingkapan misteri rahasia itu, maka kita tidak lagi menduga-duga, kita tidak mudah terombang-ambing oleh pelbagai pengajaran, tapi kita memiliki sebuah kepastian karena kita bisa melihat Allah, Allah yang adalah roh, dan melihatnya dengan iman. Iman adalah pewahyuan, sesuatu yang disingkapkan, yang dinyatakan, yang dibukakan. Haleluya. Amen. Dan kita bisa melihat Kristus suami kita dengan jelas, bukan dengan samar-samar, tapi muka dengan muka. Amen. Itu sebabnya 2 Timotius 3:16 katakan untuk penutupan, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Saudara, berusahalah untuk mencapai pengertian yang benar akan Allah, dan Allah ada di dalam firman-Nya yang tertulis. Haleluya. Percaya dan hidupi. Haleluya. Amin. Baik, kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang sederhana, dan hamba-Nya berharap kiranya Engkau menyatakan itu kepada setiap hati, telinga yang mendengar dimanapun mereka berada. Singkapkan firman-Mu Tuhan, berikan iman-Mu Tuhan kepada mereka supaya mereka memiliki iman kepada Allah, iman kepada firman-Mu yang tertulis, supaya iman mereka memiliki dasar Tuhan yang adalah pondasi, yang adalah firman-Mu yang sesungguhnya. Tuhan, singkapkan, nyatakan diri-Mu kepada mereka Tuhan, dan kiranya Engkau memanggil umat pilihan-Mu Tuhan, sebanyak yang akan Engkau panggil dari mereka, di antara mereka yang mendengar setiap siaran firman khotbah, firman di akhir zaman dikumandangkan melalui radio Anugerah Bonapasokit ini Tuhan. Hamba serahkan sepenuhnya, terima kasih atas berkat-Mu dan firman-Mu dan urapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami ucap syukur, kami mohonkan berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang mulia. Haleluya. Amen. Haleluya. Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan yang mendatang. Amen.